Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Kembali lagi di channel Al-Hadafi. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi nahwu dasar untuk pemula pada bab mubtada dan khobar, ya. Mubtada itu apa? Khobar itu apa? Mubtada terbagi menjadi berapa? Khobar terbagi menjadi berapa? Saya akan ulas materi kali ini. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah bab mubtada dan khobar, ya. Apa sih mubtada itu, ya? Mubtada itu at-ta'rif, ya, atau penjelasan dari mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdiyah. Isim itu adalah kata benda. Nah, rofa'nya itu menggunakan domah. Isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdiyah atau yang kosong dari amil lafdiyah. Nah, amil lafdiyah itu apa, ya? Amil lafdiyah itu adalah amil yang merofakkan mubtada. Ya, jadi bukan seperti fa'il ataupun naibul fa'il, itu yang dinamakan amil lafdiyah. Nih, ya, amil lafdiyah itu bukan fa'il ataupun naibul fa'il, melainkan amil maknawi. Ya, amil maknawiyah itu sendiri, yaitu oleh ibtida atau permulaan awal kalimat. Ya, jadi yang merofakkan itu adalah ibtida, permulaan awal kalimat, bukan amil lafdiyah. Makanya di sini takrifnya adalah yang sepi atau yang kosong dari amil lafdiyah. Nah, mubtada dibagi menjadi dua macam. Ada kalanya mubtada isim dohir dan ada kalanya mubtada isim domir. Nah, yang pertama adalah contohnya mubtada isim dohir, ya. Contoh, Zaidun utawi Zaid iku qaimatun ngadeg sapa Zaid, atau secara bahasa Indonesianya adalah Zaid telah berdiri. Lah, manakah yang kedudukannya menjadi mubtada dan manakah yang kedudukannya menjadi khobar? Zaid menjadi mubtada, khobar itu qaimun menjadi khobar. Itu yang kedudukannya menjadi mubtada dan khobar. Lah, mana Pak yang kedudukannya menjadi mubtada isim dohirnya adalah lafadz Zaidun. Dohir itu jelas tertulis, ya. Di sini makanya lafadznya Zaidun. Siapa yang berdiri? Zaid atau Kang Zaid, itu jelas siapa yang berdiri, ya. Oke, yang selanjutnya ada mubtada isim domir, ya. Mubtada isim domir itu contohnya adalah anta utawi siro iku qaimun ngadeg sapa anta, berarti sampean kuwi ngadeg. Anta itu adalah tuduhnya laki-laki, kalau anti tuduhnya perempuan. Ya, di sini contohnya anti utawi siro iku qaimatun ngadeg sapa anti, utawa ngadeg sapa wong wedok. Makanya di sini anta kedudukannya adalah menjadi mubtada. Lah, kamunya itu kamu siapa? Ya, makanya di sini menggunakan isim domir, ya. Jadi kamunya itu sedang berbicara dengan siapa? Ya. Nah, qaimun itu kedudukannya menjadi khobar. Ketika di sini mudakar, otomatis sini mengikuti mudakar, ya. Mudakar itu jenisnya mudakar atau mu'anas, ya. Nah, ketika di sini itu mu'anas, otomatis khobarnya harus mengikuti mu'anas, ya, dan seterusnya. Di sini contohnya ada juga antuma qaimatani dan seterusnya, atau antum qaimuna, itu ketika dalam tingkah jamak ataupun dalam tingkah tasniyah, ya. Itu yang dinamakan mubtada. Jadi mubtada itu terbagi menjadi dua, mubtada isim dohir dan mubtada isim domir. Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang kosong dari amil lafdiyah, itu yang dinamakan mubtada. Oke. Nah, pada yang selanjutnya akan membahas tentang khobar. Jadi antara mubtada dan khobar itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada mubtada pasti ada khobar, di mana ada khobar pasti ada mubtada, ya. Ada kalanya khobar itu di depan dan ada kalanya khobar itu di belakang, tapi yang seringnya itu adalah mubtada yang di depan dan khobar yang di belakang. Jadi satu kesatuan ini seperti suami dan istri, ya, tidak bisa dipisahkan. Itu, atau hubungan dalam suami istri itu tidak bisa dipisahkan antara mubtada dan khobar, antara suami dan istri itu benar-benar tidak dipisahkan. Pak, lah ada ndak? Ada mubtada tapi ndak ada khobarnya, ya. Itu ada, tapi sangat jarang sekali kalimat yang ketika ada mubtada tidak ada khobarnya, itu sangat jarang sekali. Oke. Pada selanjutnya akan membahas khobar. Apa sih khobar? Khobar itu adalah isim marfu yang disandarkan pada mubtada.
atau isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Tetap seperti materi-materi sebelumnya, marfu itu rofanya menggunakan domah. Oke ya. Nah, khobar itu dibagi menjadi dua macam. Ada kalanya khobar mufrad, ya. Ada kalanya khobar ghairu mufrad. Mufrad itu tunggal. Kalau ghairu mufrad itu berarti lebih dari satu, ya. Contoh dari khobar mufrad, ya. Khobar mufrad itu apa sih? Khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan berupa jumlah. Ya, jumlah itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar, kalau fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Nah, contohnya di sini ada Zaidun utawi Zaid iku qaimun ngadeg sapa Zaid, sama seperti lafaz contoh dari mubtada. Zaidun kedudukannya menjadi mubtada, qaimun kedudukannya menjadi khobar. Khobar yang disandarkan pada mubtada. Mubtadanya lafaz apa? Zaidun. Seperti itu, ya. Atau maknanya adalah Zaid sudah berdiri, ya. Itu yang dinamakan khobar mufrad, ya. Nah, sekarang adalah yang selanjutnya ada khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad takrifnya adalah khobar yang berupa jumlah. Entah itu jumlah ismiyah, entah itu jumlah fi'liyah. Intinya yang dinamakan khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari lebih dari satu. Khobarnya itu ada dua. Nah, khobar ghairu mufrad itu ada 4 macam. Yang pertama ada khobar berupa jar majrur, ya. Yang kedua ada khobar dzaraf. Yang ketiga ada khobar berupa fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah. Yang selanjutnya ada khobar berupa mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Itu yang dinamakan khobar mubtada khobar, ya. Nah, contohnya khobar jar majrur, Zaidun utawi Zaid, ya, iku fidari ing dalem omah, atau secara bahasa Indonesianya Zaid berada di dalam rumah. Itu yang dinamakan apa? Khobar majrur. Nah, Zaidun itu kedudukannya menjadi mubtada, lafadz fidari kedudukannya menjadi khobar. Khobarnya apa? Khobarnya lafadz Zaidun. Lah berupa apa fidari? Berupa jar majrur. Jarnya itu adalah fi, ya. Yang dimajrurkan adalah lafadz ad-dar, ya. Nah, di sini. Oke. Makanya setiap yang kemasukan huruf jar atau setiap yang kemasukan huruf jar biasanya dibaca kasroh atau berupa harokat kasroh, kecuali pada isim maksur yang mana harokatnya dikira-kirakan, ya. Nah, di sini khobarnya berupa jar majrur, makanya fi berupa jar, majrurnya adalah lafadz ad-dar, ya. Oke, yang selanjutnya adalah dzaraf, ya. Nah, dzaraf itu seperti mungkin akan dibahas lagi pada video selanjutnya. Dzaraf terbagi menjadi 2 macam. Ada kalanya dzaraf makan dan ada kalanya dzaraf zaman. Dzaraf makan itu menunjukkan tempat, dzaraf zaman itu menunjukkan waktu, ya. Nah, di sini contohnya adalah Zaidun utawi kang Zaid iku indaka ing dalem sanding sira. Nah, di sini contohnya Zaidun kedudukannya menjadi mubtada, indaka itu adalah khobar yang berupa dzaraf, ya. Lah dzarafnya mana, Pak? Inda, ya. Lah kenapa tidak dibaca rofa? Karena yang namanya dzaraf itu adalah mabni, tidak berubah-ubah atau tetap, ya. Jadi tetap itu ya tidak bisa kemasukan amil apapun, tetap dibaca fathah. Itu yang dinamakan dzaraf, ya. Nah, sekarang adalah dzaraf khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ya. Zaidun utawi Zaid iku koma abuhu wis ngadeg sapa bapake Zaid, ya. Zaid kedudukannya menjadi mubtada, koma abuhu kedudukannya menjadi khobar, ya. Atau secara bahasa Indonesianya Zaid bapaknya telah berdiri atau bapaknya Zaid telah berdiri. Lah di sini koma abuhu itu adalah kedudukannya menjadi fi'il fa'il, ya. Nah, fi'ilnya mana, Pak? Ini adalah fi'ilnya, ya. Lah ini adalah fa'ilnya. Itu yang dinamakan jumlah fi'liyah, ya. Fa'il itu adalah pelaku atau subjeknya, fi'il itu adalah kata kerja. Oke, yang selanjutnya ada
khobarnya berupa mubtada khobar atau berupa jumlah ismiyah ya. Nah, di sini contohnya Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi pembantune Zaid iku dahibatun lunga, atau secara bahasa Indonesianya adalah pembantunya Zaid telah pergi ya. Lah, lafadz Zaidun kedudukannya menjadi mubtada, jariyatuhu itu adalah kedudukannya menjadi khobar dari mubtada dari Zaidun ya, yang mana jariyatuhu kedudukannya menjadi mubtada yang kedua, atau jariyatuhu dahibatun itu adalah berupa mubtada dan khobar ya. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi pembantune Zaid iku dahibatun lunga sapa jariyah. Ini domirnya domir mutasil, kembalinya pada lafadz Zaid ya. Tuduhnya mudzakkar hu, makanya di sini kembalinya pada lafadz Zaidun ya. Jariyatuhu itu adalah kedudukannya menjadi mubtada atau mubtada dari lafadz dahibatun, dan kedudukannya menjadi khobarnya dari mubtada lafadz Zaidun. Seperti itu kedudukannya ya. Jadi Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi ya, utawi pembantune Zaid iku dahibatun lunga sapa pembantune Zaid. Itu saja yang dapat saya bagikan ilmu saya ya, walaupun mungkin masih jauh dari kesempurnaan ya. Nah, apabila ini bermanfaat bagi kalian semua, untuk bisa di-share sebanyak-banyaknya, karena membagikan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.